Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Olivia Mawardah dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang metodologi kajian fikih di lembaga-lembaga atau ormas-ormas Islam di Indonesia. Sebelumnya, di sini saya akan membahas dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, yaitu yang pertama Nahdlatul Ulama dan yang kedua yaitu Muhammadiyah. Baik, langsung saja yuk kita simak videonya. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pengertian organisasi Islam. Ormas Islam dapat diartikan sebagai organisasi berbasis massa yang disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, serta memajukan umat Islam dalam bidang agama, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi ormas di sini yaitu didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, serta tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dari beberapa ormas Islam yang ada di Indonesia, di sini saya hanya akan menjelaskan dua ormas Islam yang sangat kuat pengaruhnya, yaitu yang pertama itu ada Nahdlatul Ulama dan yang kedua Muhammadiyah dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yaitu metodologi istinbat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sebelum kita membahas materi ini, di sini saya akan sedikit membahas tentang latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Yang pertama, Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi di Surabaya. Pendirinya sendiri yaitu alim ulama dari tiap-tiap daerah di Jawa Timur, salah satunya yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Didirikan organisasi tersebut dilatar belakangi oleh dua tujuan. Yang pertama, untuk mengimbangi komit khilafah yang secara berangsur-angsur jatuh ke tangan golongan pembaharuan. Kemudian yang kedua, untuk berseru kepada Ibnu Sud, penguasa baru di tanah Arab, agar kebiasaan beragama secara tradisi dapat diteruskan. Dilihat dari sejak berdirinya sampai sekarang, cukup memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa NU sebagai organisasi keagamaan ini benar-benar sangat menginginkan adanya satu gerakan kebersamaan dalam komunitas masyarakat muslim dengan berada pada satu gerak komando untuk mewujudkan tujuan bersama. Sedangkan Muhammadiyah lahir pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Dan sejarah hidup pendiri awalnya yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena dari pemikiran dan usaha beliaulah lahirnya embrio organisasi yang kemudian setelah mengalami perputaran waktu berubah menjadi seperti dan sebesar sekarang ini. Kiai Ahmad Dahlan sendiri dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1869 dengan nama kecilnya adalah Muhammad Darwis, anak dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, khatib di masjid Sultan di kota itu. Ibunya adalah anak dari Haji Ibrahim Penghulu. Metodologi istinbat NU dan Muhammadiyah. Metodologi ijtihad Majelis Tarjih. Majelis Tarjih selanjutnya disebut Tarjih baru berdiri 15 tahun setelah berdirinya Muhammadiyah sebagai respon terhadap banyaknya perbedaan yang muncul seiring semakin banyaknya simpatisan dan anggotanya. Pembicaraan tentang metodologi ijtihad tarjih dapat dirangkum ke dalam 4 konsep dasar. Mabadi' khamsah kemudian dijabarkan melalui 16 pokok-pokok manhaj tarjih dan metode ijtihad majelis tarjih serta dilengkapi manhaj pengembangan pemikiran Islam. Yang pertama ada mabadi' khamsah manhaj tarjih. Mabadi' khamsah berarti 5 prinsip dasar. Kelima prinsip ini adalah agama, dunia, ibadah, fisabilillah, dan qiyas. Prinsip agama bisa diartikan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Ia juga mencakup komitmen untuk mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta petunjuk untuk kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian
Kemudian prinsip dunia mengajarkan untuk pandai memilah mana perkara yang menjadi tugas para rasul dan mana yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Selanjutnya fisabilillah terdiri dari dua kata utama, sabil yang artinya jalan dan kata Allah SWT itu sendiri. Sederhananya ia berarti jalan Allah. Menurut Tarji ia lebih diartikan jalan yang menyampaikan perbuatan seseorang kepada keridhaan Allah SWT berupa segala amalan yang diizinkan Allah untuk memuliakan kalimatnya dan melaksanakan hukum-hukumnya. Kemudian ada prinsip qiyas, diartikan Muhammadiyah sejak awal mengambil sikap bahwa yang pertama, dasar mutlak dalam berhukum adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, jika menghadapi sesuatu yang baru yang tidak ditemukan dalam keduanya, maka digunakan jalan ijtihad dan istinbat dari nas-nas yang ada melalui persamaan sebab. Metode terakhir inilah yang kemudian disebut qiyas. Kemudian selanjutnya itu ada 16 pokok-pokok manhaj Tarji. Yang nomor 3 ada metode ijtihad majelis Tarji. Di sini ada 3 prosedur baku dalam ijtihad menurut Tarji, yaitu yang pertama ada bayani. Ia dapat dikatakan sebagai usaha untuk menafsirkan suatu ayat jami dengan ayat yang lain. Dalam kaidah ilmu tafsir, metode ini juga disebut tafsir bi al-matsur, menafsirkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Kemudian yang kedua ada qiyasi. Ia dimaksudkan sebagai usaha menganalogikan suatu masalah yang belum ada hukumnya kepada masalah yang sudah ada hukumnya karena adanya persamaan ilah. Kemudian yang ketiga itu ada istislahi. Metode ini bertumpu pada konsep maslahah sebagai nafas dalam pensyariatan hukum apapun dalam Islam. Ia dilaksanakan untuk suatu perkara yang sama sekali tidak ada nas, baik qot'i ataupun zonni yang membahasnya. Namun di dalamnya ada ruh kemaslahatan untuk manusia. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu metodologi istinbat latnah batsul masail. Beberapa konsep kunci dalam metodologi istinbat latnah batsul masail ini diantaranya adalah sikap bermadhab, konsep kutub muktabaroh, dan prosedur istinbat. Yang pertama, sikap bermadhab. Sedari awal latnah sudah mengikrarkan untuk bermadhab kepada satu dari keempat madhab yang empat. Hal ini berlandaskan pada cara pandang yang memahami bahwa dalam tradisi Islam, transmisi keilmuan tidak boleh terputus. Untuk menjamin validitas keilmuan yang dimiliki, mata rantai keilmuan harus bersambung dan berhilir pada Rasulullah SAW. Kemudian tujuan ini tidak akan tercapai dengan benar manakala meninggalkan sikap bermadhab. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memang mewarisi paradigma berpikir keagamaan yang berasal dari ulama Haramain pada abad pertengahan yang cenderung sedikit atau banyak masih dipengaruhi oleh sikap taklid dan fanatik terhadap mazhab. Sikap inilah yang diwarisi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib, dan lain-lain, untuk kemudian diturunkan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan akhirnya diturunkan lagi hingga sekarang sebagaimana terlihat di NU. Kemudian yang kedua ada konsep kutub muktabaroh. Adanya sikap bermadhab seperti di atas berkonsekuensi logis pada adanya konsep kutub muktabaroh, yang berarti kitab-kitab yang berhaluan pada madhab yang empat. Ada 3 prosedur baku dalam metode penetapan sebuah hukum di lajnah. Yang pertama ada qauli, yang berarti pendapat. Ia berarti sebuah cara penetapan hukum dengan cara merujuk pada kutub muktabaroh dari para imam mazhab. Konsep ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa di hampir seluruh keputusan yang dihasilkan lajnah pasti mencantumkan pendapat seorang imam mazhab. Kemudian yang kedua ada ilhaqi, yang berarti analogi. Berbeda dengan qiyas, yang salah satu unsurnya al-asal adalah dari Al-Quran dan Sunnah. Ilhaqi didefinisikan proses analogis dengan al-asalnya adalah pendapat para imam mazhab. Sebagai contoh adalah keputusan Batsul Masail yang dikeluarkan pada Muktamar 2 mengenai bolehnya hukum jual beli petasan. Hal ini berdasarkan analogi terhadap jual beli yang dibolehkan dalam kitab I'anah Al-Bajuri
dan Al-Jamal ala Fathi. Atas dasar persamaan sebab, yaitu untuk menggembirakan orang dan mendapatkan kebaikan. Dan yang ketiga yaitu manhaji, yang berarti metodologis. Ia menetapkan hukum dengan mengambil ilah berupa terwujudnya sebuah kemaslahatan pada hukum tersebut. Pada awalnya metode ini banyak mendapat penentangan. Berkat usaha-usaha tak kenal lelah seperti pengadaan halakoh dan anyar dan diskusi-diskusi yang diadakan di P3M. Selain itu, Lajnah juga menetapkan beberapa sikap ideal dalam bermadhab. Di antaranya yaitu tawasud i'tidal atau moderat, tasamuh, tawazun, amar ma'ruf, nahi munkar. Selanjutnya masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang titik persamaan dan perbedaan tarjih dan masul basail. Yang pertama, beberapa sisi persamaan antara tarjih dan lajnah adalah sebagai berikut. Keduanya terafiliasi sebagai golongan Sunni, bukan Syiah. Baik tarjih maupun lajnah sepakat memahami bahwa bentuk dan isi Al-Quran yang ada sekarang ini sudah final, tidak kurang dan tidak lebih. Ia juga hanya mempunyai makna zahir. Artinya setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memahaminya dan dianggap mampu jika memang sudah memahaminya. Berbeda dengan Syiah, dalam beberapa bagian Al-Quran ada pengurangan dan penambahan. Di antara yang dikurangi itu adalah surat-surat yang berkaitan dengan al-wilayah, yang di dalamnya terdapat keterangan tentang kedudukan Ali bin Abi Thalib. Hal ini berkonsekuensi pada penambahan lafaz azan, yaitu setelah persaksian bahwa Muhammad utusan Allah, ditambah juga persaksian bahwa Ali adalah wali Allah. Mereka juga memandang bahwa selain zahir, Al-Quran juga mengandung makna batin. Zahir hanya bisa dipahami manusia biasa, sedangkan makna batin hanya bisa dipahami para imam mereka. Yang kedua, persamaan metode pengambilan hukum secara substansif. Meski terlihat beda, metode yang ditawarkan tarjih dan lajnah adalah sama. Jika dilihat dari sisi substansinya, perbedaan hanya terletak pada redaksinya. Yang ketiga yaitu persamaan genealogi, pemikiran, dan garis keturunan. Pelacakan historis menunjukkan bahwa Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah menimba ilmu pada guru yang sama, yaitu Kiai Hamid Langitan, Kiai Soleh Darat Semarang, dan kelompok ulama Indonesia di Haramain, diantaranya adalah Syekh Ahmad Khotib, Syekh Muhammad Nawawi, dan Syekh Muhammad Mahfud. Kemudian persamaan yang terakhir yaitu sama-sama berbeda dalam masalah far'iyah, bukan usuliyah. Jelas bahwa baik tarjih maupun lajnah hanya berbeda pada produk hukum yang masih tergolong far'iyah, bukan usuliyah. Melafazkan niat ketika sholat, membaca kunut ketika subuh, tarawih 20 rakaat, azan subuh 2 kali, dan sederek lainnya. Perbedaan ini tentu wajar, mengingat cara pandang dan metode yang digunakan juga berbeda. Selanjutnya di sini ada perbedaan-perbedaan metodologis antara tarjih dan lajnah sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu ada akar pemikiran. Transmisi keilmuan tarjih berhulu pada konsep purifikasi Islam yang dibangun oleh Ahmad bin Hanbal. Masa Ahmad ini lebih identik sebagai gerakan antitesis terhadap taklid berlebihan yang oleh sebagian cendekiawan disinyalir sebagai salah satu faktor kemunduran Islam. Ide ini diteruskan oleh Al-Barbahari, dielaborasi oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, Jamaluddin, kemudian ada Muhammad Abduh, Muhammad bin Abdul Wahab, serta diterjemahkan oleh Haji Miskin dan Kiai Ahmad Dahlan. Adapun lajnah mewarisi tradisi keilmuannya dari ulama-ulama abad pertengahan yang cenderung konservatif, ulama Syafi'iyah hingga Syekh Ahmad bin Zaini, yang diteruskan pengikutnya sehingga Syekh Nawawi, Syekh Mahfud, dan diejawantahkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian perbedaan yang kedua ada sikap bermadhab. Hal paling mencolok dan sekaligus mendasari sikap yang lain adalah pandangan dalam bermadhab. Tarjih sedari awal sudah menetapkan untuk tidak terikat pada satu dari sekian madhab yang ada, meski semua madhab tersebut tetap digunakan pertimbangan dalam proses istinbat.
Pendirian ini terwujudkan pada kenyataan bahwa hampir semua keputusan yang dihasilkan tarjih yang terhimpun dalam himpunan putusan tarjih selalu mencantumkan sumber pengambilan dari Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan NU yang justru juga sedari awal bersikap sebaliknya, bermadhab kepada satu atau lebih dari mazhab yang empat. Hampir semua keputusan lajnah juga merujuk pada fatwa para imam mazhab. Sikap ini sebagaimana dinyatakan Kiai Muhyidd Muzadi adalah wajar, mengingat di kehidupan yang serba modern ini yang sudah terlampau jauh dari zaman Rasulullah, setiap orang pasti membutuhkan panduan untuk melaksanakan detail-detail ajaran Islam dengan benar. Kemudian ada perbedaan nomenklatur. Yang terakhir, perbedaan pandangan terhadap tertutup terbukanya pintu ijtihad. Sebagai konsekuensi logis terhadap sikap bermadzhab, maka bagi tarjih pintu ijtihad masih terbuka lebar. Siapa saja dan kapan saja bisa menjadi mujtahid asalkan memenuhi syarat. Bagi lajnah, pintu ijtihad hampir tertutup, untuk tidak mengatakan tertutup sama sekali. Yang bisa dilakukan sekarang hanyalah istinbat dengan segala macam derivasinya. Hal ini lantaran sulitnya menemukan orang dengan kualifikasi seperti para mujtahidin terdahulu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih sudah menonton.